Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya CP Oken Wahyu dari Prodi K3 Binawan. Nama saya Fikri Algifari. Nama saya Ahmad Noval. Nah, saya sendiri Dimas Terol. Oke, pada kesempatan hari ini kami akan menyampaikan materi tentang kewarganegaraan dan K3, membangun bangsa yang aman dan sehat. Materi ini penting agar kita semua bisa menjadi warga negara yang tidak hanya cinta tanah air, tapi juga peduli pada keselamatan dan kesehatan diri serta lingkungan. Nah, yang pertama itu, apa itu kewarganegaraan? Teman-teman, apakah kalian tahu apa itu kewarganegaraan? Nggak tahu, Bang. Ya, kewarganegaraan adalah status kita sebagai anggota resmi dari suatu negara, dalam hal ini negara Indonesia, tapi bukan cuma itu. Sebagai warga negara, kita juga punya hak dan kewajiban. Contoh hak kita adalah mendapat pendidikan, mendapat perlindungan hukum, dan mendapat pelayanan kesehatan. Sementara kewajiban kita menaati aturan, menjaga lingkungan, dan menjaga nama baik bangsa. Jadi menjadi warga negara bukan hanya tentang status, tapi juga tentang sikap dan tanggung jawab kita sehari-hari. Nah, yang kedua, apa itu K3? Tahu nggak? Nah, sekarang kita masuk ke bagian kedua ya. K3 adalah singkatan dari keselamatan dan kesehatan kerja, tapi dalam kehidupan kita sehari-hari. Prinsip K3 tidak hanya berlaku di tempat kerja saja, tapi juga di rumah dan sekolah. K3 mengajarkan kita untuk menjaga keselamatan diri dan orang lain, hidup bersih dan sehat, menghindari hal-hal yang bisa membahayakan. Jadi K3 itu bukan hanya urusan orang dewasa, tapi juga bisa mulai menerapkan sejak dini. Selanjutnya ada hubungan kewarganegaraan dan K3. Jadi di sini ada hubungannya ya. Mungkin ada yang bertanya apa hubungannya antara K3 dan kewarganegaraan? Jadi misalnya itu kita tidak boleh membuang sampah, harus menjaga keamanan sekolah, dan harus menolong teman yang sedang mengalami kesulitan. Jadi semua itu bagian dari tanggung jawab sebagai warga negara yang baik dan cinta tanah air. Selanjutnya juga ada contohnya dari penerapan K3 di sekolah. Kita bisa nerapin K3 mulai dari lingkungan sekolah, contohnya seperti tidak berlari-lari di lorong, membuang sampah pada tempatnya, dan juga ikut piket kelas dan juga kebersihan kelas. Pada ikut piket nggak? Ikut, Oh, ikut. Nah, selanjutnya itu ada menggunakan masker kalau pilek sama batuk. Jadi hal-hal sederhana ini kalau dilakukan sama-sama bisa membuat sekolah jadi tempat yang aman, bersih, dan juga nyaman untuk belajar. Yang selanjutnya ada nilai kewarganegaraan yang sejalan dengan K3. Beberapa nilai dalam kewarganegaraan juga sesuai dengan prinsip K3, seperti yang pertama disiplin, taat peraturan dan menjaga keselamatan. Yang kedua ada tanggung jawab, menyelesaikan tugas dan menjaga lingkungan. Yang ketiga ada peduli, membantu teman dan tidak membahayakan orang lain. Yang keempat ada gotong royong, kerjasama menjaga kebersihan dan keamanan. Kalau kita sudah terbiasa menerapkan itu, maka kita sudah menjadi warga negara yang hebat sejak sekarang. Yang ketujuh ada mengapa kita harus peduli. Kenapa sih kita harus peduli dengan K3 dan kewarganegaraan? Ada yang tahu nggak? Nah itu ada lingkungan yang aman membuat kita lebih semangat belajar. Jika kita sehat, kita tidak mudah sakit dan bisa beraktivitas. Kebiasaan baik dari sekarang akan terbawa sampai kita dewasa. Kita akan menjadi generasi yang membangun bangsa dengan cara yang positif. Oke, yang terakhir peran kita sebagai pelajar. Jadi sebagai pelajar kita punya peran penting dalam menciptakan lingkungan yang aman dan sehat. Seperti satu, patuh terhadap tata tertib sekolah. Yang kedua, mengikuti piket dan tidak membuang sampah sembarangan. Yang ketiga, saling menolong dan melakukan perundung atau tidak melakukan bullying. Yang keempat, tidak bermain kasar atau membuat suasana jadi berbahaya. Yang kelima, menjadi contoh baik bagi teman-teman yang lain. Penutupan atau kesimpulan, kewarganegaraan mengajarkan kita tentang hak, kewajiban, dan cinta tanah air. K3 mengajarkan kita untuk hidup aman, sehat, dan peduli sesama. Jika kita menggabungkan keduanya,
maka kita akan menjadi warga negara muda yang hebat dan bertanggung jawab. Mulai dari diri sendiri, mulai dari hal kecil, mulai dari sekarang. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.